Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Merasa lelah menangis, Nara tak sadar ia telah tertidur berjam-jam lamanya. Hari sudah sore, lalu ia bergegas ke kamar mandi, membersihkan diri dan melakukan kewajiban sebagai seorang muslimah. Setelahnya, ia mencoba melihat keluar rumah, mencari-cari keberadaan Ilyas yang tak kunjung pulang. Pikiran buruk tentang suaminya yang tengah bermesraan dengan gadis yang lebih cantik dan lebih muda darinya membuat hati Nara terasa sangat sakit. Tak bisa dipungkiri, Juminten memiliki wajah cantik, kulit putih dan bersih. Gadis itu rajin perawatan. Sedari kecil, ia dirawat Bu Retno, istri Pak Kades, karena bapaknya telah meninggal dunia, sedangkan ibunya kabur bersama suami orang. Nara tak menyangka jika peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya itu nyata untuk Juminten. Lihat saja, gadis yang terlihat polos itu telah berhasil memikat hati suami Nara. Lama Nara terdiam di kursi teras. Dia melamun seorang diri, hingga suara panggilan dari samping rumahnya terdengar di telinga. "Mbak Nara, sendirian saja Mbak, Mas Ilyas mana?" tanya Juminten dari teras rumah Bu Retno. Gadis itu tengah menggendong putra bungsu bibinya. Meski hatinya kesal, tapi Nara masih bisa mengontrol raut wajahnya. "Entahlah Jumi, Bang Ilyas belum pulang juga sampai jam segini," jawab Nara. "Tadi Jumi lihat Mas Ilyas sedang bercakap-cakap dengan Pak Lek dan beberapa warga lain sih Mbak. Mungkin sebentar lagi juga pulang." "Sudah kangen ya Mbak? Mas Ilyas sih udah jarang pulang, sekalinya pulang malah betah di luar rumah. Makanya Mbak Nara kudu pinter-pinter raih hatinya Mas Ilyas. Kalau perlu, dandan Mbak Nara. Lelaki itu suka wanita cantik dan menggoda," papar Jumi panjang lebar. Nara semakin kesal. Tangannya mengepal di bawah meja. Matanya terus menatap Juminten, sedangkan sudut bibirnya sedikit terangkat. "Dari mana kamu mempelajari semua itu Jumi? Kamu kan belum menikah?" tanya Nara lagi. "Memang belum sih Mbak, tapi teman-teman Jumi sudah banyak yang menikah. Dan mereka sering sharing pada Jumi. Jadilah Jumi banyak mengerti tentang kehidupan pernikahan. Mbak Nara boleh kok misalkan mau curhat atau butuh solusi tentang rumah tangga Mbak sama Mas Ilyas. Jumi janji akan jadi pendengar yang baik untuk masalah Mbak Nara." Jumi tersenyum manis menatap wajah wanita di depannya. Merasa kesabaran telah berada di ujung batas, Nara segera berpamitan untuk masuk ke dalam rumah. Tak ingin berlama-lama duduk bersama pelakor itu. Hatinya terasa sangat sesak dan air mata pun kembali menderas bersama dengan langkah kaki yang membawanya masuk ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, ia mendengar suara Ilyas yang menyapa Jumi di luar rumah. Mereka seperti tetangga pada normalnya. Kalau saja Nara tak tahu yang sebenarnya, mungkin ia juga akan mengira mereka hanya sebatas teman kecil, adik kelas, dan tetangga saja. Tak lebih dari itu. Nara sayang?" panggil Ilyas. Nara hanya diam duduk di depan televisi di ruangan tengah. "Loh, kamu di sini? Kok dipanggil nggak jawab sih?"
Kamu tadi pulang duluan ya, Nar? Abang cariin, nggak ada, kata Ilyas mendekati istrinya dan ikut duduk menatap layar televisi. Abang sudah sholat belum? Belum, Ilyas terkekeh pelan. Ya sholat dulu lah bang, ini sudah hampir maghrib, jawab Nara. Nanti dululah, abang masih capek, baru datang, ucap Ilyas bermalas-malasan. Abang kan tahu, sholat itu wajib bagi seorang muslim. Dan menunda-nunda waktu sholat itu dosa. Kenapa masih abang lakukan? Nada suara Nara terdengar tegas dan menyeramkan. Tapi kedua matanya masih fokus menatap layar televisi. Iya, abang sholat sekarang. Cerewet sekali kamu, Nar. Ilyas beranjak pergi menuju dapur, di mana kamar mandi dan tempat sholat berada di sampingnya. Yang berhubungan sama Tuhan aja, dia berani abai. Apalagi kalau hanya menyakiti hatiku. Nara mendengus kesal. Dan apa tadi dia bilang? Aku cerewet. Oh, jadi aku cerewet. Beda sama Jumi yang lemah lembut. Belum aja dia jadi istrimu, bang. Dasar lelaki, gumam Nara penuh emosi. Remote televisi di tangan menjadi pelampiasan. Menekan-nekan tombolnya tanpa henti. Layar televisi sudah berubah beberapa kali, tapi si empunya masih juga tak mau berhenti. Berakhir dengan remote melayang dan mendarat di atas lantai. Suaranya membuat lelaki di belakang sana berlari terburu-buru mendekati istrinya. Ada apa, Nara? Tanya Ilyas. Remote-nya sakit, jawab Nara ketus. Lalu berjalan memasuki kamar tanpa menghiraukan suaminya yang kebingungan. Ilyas meraih remote di lantai, mencoba menekan tombol dan mengarahkannya di depan televisi. Nggak apa-apa remote-nya, baik-baik saja. Nara kenapa sih? Apa dia lagi datang bulan? Gumam Ilyas. Kembali berjalan menuju ruang belakang. Beberapa menit kemudian, Ilyas muncul di balik pintu. Lelaki itu menatap istrinya yang duduk terdiam di depan jendela. Nara, kamu sakit ya? Kamu lagi nggak enak badan atau gimana? Atau kamu lagi datang bulan? Hanya sedikit pusing, bang. Nanti dibuat istirahat juga, pasti sudah sehat, jawab Nara tanpa membalikan badan menatap lawan bicaranya. Ya sudah, minum obat yang sudah abang sediakan, terus istirahat. Oh ya, Nar. Maaf ya, sepertinya malam ini abang tidak bisa menemanimu. Baru saja abang dapat telepon yang meminta abang untuk segera kembali karena ada rapat mendadak. Ilyas segera meraih tasnya, mengganti pakaian santainya dengan pakaian resmi. Maaf ya, Nar, abang janji langsung pulang setelah semuanya selesai. Abang berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah. Ingat pesan abang, jangan suka kepo kalau ada apa-apa. Kamu segera tidur saja, biar cepat sehat. Ilyas meraih tangan Nara, mengecup tangan istrinya, lantas melambai dan keluar kamar dengan senyuman di bibirnya. Nara tak menjawab ucapan Ilyas. Ia bahkan tak mengantar kepergian suaminya itu. Ia kembali termenung menghadap jendela, menatap kepergian suaminya dari sana. Jam di rumah Bu Retno berdentang sebanyak 12 kali. Jam raksasa yang terpajang di ruang tamu itu suaranya selalu sampai ke rumah Nara. Dan sukses membuat Nara terjaga di tengah malam. Ia memang tertidur sejak sore, setelah minum obat karena rasa pusing yang menyiksa. Nara merasa ingin buang hajat, dan ia pun segera berlari menuju kamar mandi. Setelahnya, ia kembali berjalan menuju kamar. Nara menyempatkan diri melihat keluar kamar. Suasana di depan rumah terlihat sangat sepi. Bahkan di pos kamling pun tak terlihat satupun orang yang berjaga. Ia mengingat ucapan Pak Wigjo tadi siang. Bapak Kepala Desa memang meminta agar tak ada satupun warga yang berkeliaran di luar rumah pada malam hari, setidaknya sampai jelas kasus hilangnya kakek Kosim. Nara hendak kembali tidur. Saat membalikan badan, ia dikejutkan oleh suara jeritan wanita dari arah hutan.
Nara segera berlari menuju ranjang, menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Nara mencoba merapal segala doa yang diketahuinya, dan ia pun sangat ketakutan, serta memaksa matanya untuk kembali terpejam. Embun pagi membasahi dedaunan, menyisakan basah di pagi hari yang dingin. Nara berjalan pelan menghampiri kumpulan para wanita yang tengah berbelanja sayur pada Royce. Lelaki itu tampak sedang menyimak cerita dengan seksama. Kemana ya Mbok Nah? Padahal kemarin sore kita masih berbincang-bincang di depan rumah. Tiba-tiba saja pagi ini sudah tidak ada. Juminten masih sesenggukan. Pasalnya Mbok Nah memang sangat dekat dengannya. Wanita yang tidak memiliki anak dan seorang gadis yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, keduanya bagaikan botol ketemu tutupnya. Sangat pas dan sangat cocok. Pantas saja kalau Juminten tak henti-hentinya menangis dengan hilangnya Mbok Nah. Apa kemungkinan Mbok Nah pergi ke rumah saudaranya, Neng? Tanya Royce. Mbok Nah tak punya kerabat, Kang. Mbok Nah itu sebatang kara. Dia cuma hidup berempat sama kucingnya. Kalaupun Mbok Nah pergi, pasti kucingnya ikut. Sebab beliau sangat menyayangi kucingnya seperti anak sendiri. Lah ini, kucingnya ditinggal loh. Jadi kami semua khawatir, papar Dara mendetil. Ada apa ini? Apa yang terjadi sama Mbok Nah? Tanya Nara yang masih belum terlalu faham pembicaraan mereka. Mbok Nah menghilang, Ra, jawab Neneng. Kakek Kosim belum ditemukan. Dan sekarang Mbok Nah. Kenapa jadi menyeramkan gini sih desa kita ini? Imbungnya. Dan pada akhirnya wanita itu ikut meneteskan air mata. Nara sungguh terkejut. Suara jeritan yang didengarnya semalam. Apakah itu Mbok Nah? Pikirnya. Kalian jangan risau. Pak Wignyo akan terus berusaha mencari keberadaan Mbok Nah. Semoga saja beliau dan kakek Kosim bisa segera ditemukan, kata Bu Retno yang sedari tadi hanya memilih diam, sambil tangannya sibuk memilah dan memilih sayuran. Sebenarnya aku semalam mendengar suara jeritan aneh dari arah hutan. Sepertinya sih suara wanita, ucap Nara. Hah? Serius kamu, Ra? Tanya Dara. Begitupun Neneng dan Cumi yang sama-sama terkejut. Segera menghapus air mata dan pipi mereka. Bukan cuma itu, sebenarnya aku juga melihat rombongan orang membawa keranda mayat di sawah depan rumah. Pakaian mereka serba hitam dan mereka berjalan menuju hutan. Nara menceritakan apa yang dilihatnya. Ia tak ingin lagi menyembunyikan hal ini seorang diri. Astagfirullah, apa itu Neng Nara? Neng serius? Itu manusia apa setan? Tanya Royce. Entahlah Bang, jawab Nara. Apa jangan-jangan Mbok Nah sama kakek Kosim dalam bahaya? Neneng tampak syok. Wanita itu merasa merinding di sekujur tubuh. Dia adalah yang paling penakut di antara semuanya. Sudahlah, jangan berpikiran buruk. Kita semua berdoa saja untuk keselamatan Mbok Nah dan juga kakek Kosim. Juga agar usaha tim yang dikerahkan suami saya bisa segera membuahkan hasil, ucap Bu Retno lagi, mencoba menenangkan para tetangganya. Bukan tak ada alasan wanita itu berkata demikian. Suaminya adalah perangkat desa yang menjabat sebagai sekretaris desa. Melihat kejanggalan yang terjadi di daerah kuasanya, tentu saja ia harus bertindak. Dan memang benar Pak Wignyo telah mengerahkan timnya untuk menelusuri hutan dan sungai guna mencari keberadaan kakek Kosim dan Mbok Nah. Menurut kabar, kan kakek Kosim kabur dari rentenir Neng. Memangnya itu benar ya? Tanya Royce. Aku sih nggak percaya Bang, sebab beberapa hari yang lalu aku lihat kambingnya pulang kok. Lagian, kalau memang hilangnya kakek Kosim karena hutang, kenapa Mbok Nah juga ikut hilang? Bukankah ini aneh? Tanya Nara. Benar kamu, Ra. Aku juga sempat lihat waktu si Ija sama Kang Niam bawa pulang kambing bapaknya.
jawab Dara. Ya Allah, padahal baru kemarin desa kita mengadakan doa bersama. Malah ada kejadian lagi. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, kata Neneng menyatukan dua tangan dan mengangkatnya ke atas. Semua lantas mengaminkan doa wanita itu. Usai memasak, seperti biasa Nara akan duduk bersantai di depan rumah, menatap hamparan padi di depan rumahnya yang mulai berisi dan merunduk. Beberapa orang berlalu lalang di depan rumahnya. Rupanya mereka bekerja di sawah Mbak Siti dan Mbah Mus. Nara mendengar mereka membicarakan tentang keranda mayat dan menghubungkan hilangnya Mbok Nah dan juga kakek Kosim ada hubungannya dengan keranda itu. Ada benarnya juga ucapan Pak Kades. Pokoknya jangan sampai kita keluar malam, apalagi mendekati hutan. Kamu jangan sekali-kali ke sawah malam hari, Mbok. Menurut cerita, pengusung keranda mayat itu lewat sini. Yang lihat kan istrinya Ilyas. Itu loh, ada orangnya di depan rumah. Coba kita tanya yuk, ucap seorang lelaki. Nara bisa mendengar jelas percakapan mereka. Kamu tanya saja sendiri. Aku gak terlalu kenal sama wanita itu, ucap lelaki lainnya. Gak kenal, ya kenalan toh Dun, jawab Mbah Siti. Kemudian, sedangkan Mbah Mus hanya tersenyum menanggapi percakapan mereka. Nara, Nduk, kesini lo nak. Kita makan bersama lagi. Mbah bawa bekal makanan kesukaanmu ini, panggil Mbah Siti dari seberang jalan. Nara tersenyum. Meski enggan, ia tak sampai hati menolak permintaan Mbah Siti yang selama ini baik padanya. Nara berjalan menghampiri mereka dan duduk di atas tikar kecil yang digelar di samping sawah. Nduk, kamu benar lewat pengusung keranda lewat sawah Mbah? Tanya Mbah Siti. Begitu Nara sudah bergabung bersama mereka, Nara mengangguk, tersenyum. Di desa, kabarnya sudah ramai nak. Kayaknya hilangnya Kang Kosim sama Yuna ada hubungannya dengan pengusung keranda mayat itu. Ya Allah, semoga tak ada hal buruk yang terjadi pada mereka, ujar Mbah Siti berharap hal baik untuk dua teman sejawatnya. Si Ija sudah nangis saja, Mbok, waktu dengar kabar ini, sebab kabar yang beredar mengatakan mungkin keranda itu membawa mayat bapaknya. Niam juga ikut nangis. Gak tega aku lihat mereka, jawab lelaki bernama Madun itu. Kamu tahu Dun, tadi Bang Dovir bersama Niam akhirnya datang ke rumah Pak Kades, ucap lelaki satunya. Ngapain Kang Hadi? Tanya Madun penasaran. Katanya sih mereka mau minta Pak Kades panggil orang pintar untuk menyelesaikan kasus ini. Bang Dovir masih yakin kalau ini karena kutukan di desa, sebab pasangan kekasih yang berzinah di hutan samping rumah Mbak Nara itu, ucap Hadi seraya menunjuk deretan pohon jati yang tumbuh di samping rumah Nara. Dovir itu anak muda, tapi percaya sekali hal semacam itu. Bukannya minta tolong polisi, malah panggil dukun, jawab Mbah Mus. Tapi ya bener juga loh Mus, Mbah Siti yang merasa setuju dengan gagasan Dovir pun ikut membenarkan keputusan mereka. Tapi Niam juga sudah minta Pak Kades untuk lapor polisi Kombo, jawab Hadi lagi. Kelima orang itu pun terdiam. Pikiran mereka dipenuhi segala dugaan-dugaan tentang kejadian yang menimpa desa mereka. Di saat demikian, tiba-tiba saja Neneng berlari mendekati mereka. Nafas wanita itu pun tersengal. Bo, semuanya, ayo. Semua warga diminta berkumpul di depan rumah Pak Kades, ucap Neneng. Ada apa, Neng? Tanya Mbah Siti. Entahlah, Mbok. Semua warga juga panik. Segera bergegas berkumpul. Sepertinya ini ada hubungannya dengan kejadian yang dialami desa kita beberapa hari terakhir, jawab Neneng. Kelima orang itu pun segera berdiri, berangkat bersama menuju rumah Pak Kades mengikuti Neneng. Beruntungnya, rumah Nara bersebelahan dengan rumah Pak Kades. Hanya saja tempat berkumpul para warga ada di sebelah kiri rumah. Hingga dari sawah tak nampak para warga yang ternyata sudah
memenuhi hampir separuh halaman rumah. Nara mendekati Dara. Ia bisa melihat Juminten di antara para warga. Tadi pagi ia tak terlalu menghiraukan gadis itu, sebab sibuk membahas tentang Bona. Kali ini melihat Jumi kembali mengingatkannya pada perselingkuhan sang suami. Hati Nara terasa nyeri. Namun ia berusaha untuk tetap terlihat tenang. "Kenapa kamu, Ra?" tanya Dara yang menyadari perubahan wajah wanita di sebelahnya. "Ah, nggak apa-apa. Perutku agak sakit," bohongnya. Pak Wigno keluar bersama seorang lelaki berambut panjang sebahu. Pakaian lelaki itu berwarna hitam. Di tangannya membawa sebuah wadah berisi dupa. Aroma kemenyan membuat perut Nara mual. Ia sangat tidak menyukai aroma itu. "Selamat pagi para warga desa Jagori. Sebelumnya saya mau meminta maaf karena mengganggu aktivitas kalian. Saya mengumpulkan kalian di sini karena adanya laporan dan permintaan dari keluarga kakek Kosim untuk mengusut kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa kita. Maka dari itu, saya sudah mengundang Dukun Mangli untuk bergabung dengan kita dan membantu kita untuk menyingkap misteri ini. Jadi, para warga dimohon untuk bersama-sama mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Mari, Mbah Mangli, silahkan maju ke depan," ucap Pak Wigno, menggeser tubuhnya dan membiarkan Dukun Mangli mengambil posisinya. "Selamat pagi, warga desa Jagori. Sebagaimana yang Anda tahu, saya Dukun Mangli, boleh panggil saya Mbah Mangli. Di sini saya diminta Pak Kades untuk mencoba menerawang keberadaan kakek Kosim sama siapa tadi?" Dukun Mangli menunjuk Dofir yang menyebutkan nama Bona. "Ah, ya, Mbok Nah ya. Baiklah. Setelah saya coba, saya mendapat bantuan dari leluhur saya. Dan mereka mengatakan bahwa 2 orang yang menghilang ini sudah tidak bisa ditemukan lagi," ucapnya. Ijah yang mendengar hal ini menangis histeris dan akhirnya pingsan. Niam segera membawanya masuk ke dalam rumah Pak Wigno dengan bantuan Bu Retno. "Jadi begini ya, mereka ini sudah dibawa ke alam lain, sebab mereka telah melakukan kesalahan." Para warga pun saling berbisik. Suaranya bergemuruh memenuhi halaman rumah Pak Wigno. "Saya mohon dengarkan dulu, karena ini sangat penting. Mereka bangsa lelembut tak akan berhenti mengancam nyawa warga jika warga desa tak mematuhi peraturan mereka." "Peraturan apa itu, Mbah?" tanya seorang lelaki memotong ucapan sang dukun. Nara bisa melihat para warga sudah mulai ketakutan. Ia yang sedari kecil mendapatkan pendidikan agama dan tak mempercayai dukun merasa geli dengan sikap warga desa. "Peraturannya, kalian jangan pernah sekalipun masuk ke dalam hutan, apalagi di malam hari. Barang siapa yang melanggar peraturan ini, maka nasibnya akan seperti 2 orang sebelumnya. Maka dari itu, saya mewanti-wanti kalian. Makhluk gaib siap menyerang orang yang mendekati hutan, utamanya di malam hari." Dukun Mangli segera mundur dan kembali duduk di kursi yang telah disiapkan keluarga Pak Kades. Pak Kades mengambil alih. Lelaki itu berbisik-bisik dengan dukun dan kembali berbicara. "Begitulah, saya harap warga desa mengerti. Mari kita menjaga keselamatan keluarga kita, saling mengingatkan untuk tidak mendekati hutan apalagi di malam hari." "Jadi itu tidak ada hubungannya dengan pezina itu, Pak Kades?" tanya Dofir. Lelaki itu masih belum puas rupanya jika pezinah itu
tak tertangkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Si Dopir kenapa ambisi banget menangkap pelaku zina ya? Padahal Mas Komar yang lihat kejadiannya biasa saja, gumam Dara. Nara hanya tersenyum mendengar ucapan wanita di sebelahnya itu. Ia kembali menatap Jumi. Gadis itu kini menunduk, memainkan rambut panjangnya yang tergerai indah. Ada rasa sesuatu menyadari betapa cantiknya Juminten. Tapi Nara segera berfokus pada pidato Pak Kades lagi. Setelah Pak Kades berunding dengan Dukun Mangli, lelaki itu kembali menghadap para warga. Menurut Dukun Mangli, itu tidak ada hubungannya dengan pelaku zina. Hanya saja kami mengharap agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bagaimanapun itu perbuatan buruk, pasti akan ada imbasnya untuk desa kita. Tutur Pak Wignyo mengharap siapapun pelakunya bisa mendengar harapan para warga. Dukun Mangli berpamitan untuk kembali ke dalam rumah. Anak buah Pak Wignyo segera mengantarkannya. Aku kok nggak percaya sih, Ra, sama dukun itu. Kamu gimana? Tanya Dara. Entahlah, Mbak. Nara nggak ngerti. Pak, apakah kita nggak akan melaporkan kejadian ini pada polisi? Kita harus berusaha dengan cara apapun, Pak. Meski dukun sudah mengatakan hal demikian, bukankah kita harus tetap berusaha dengan cara lain? Kasihan Niam dan keluarganya. Itu suara Hadi. Nara bisa melihat lelaki itu berdiri mengungkapkan isi hatinya. Di sebelahnya, Mbah Siti memberikan jempol tangan pada pekerjaannya itu. Iya Pak, benar kata Hadi, kita tetap harus membawa kasus ini pada pihak berwajib, jawab seorang ibu-ibu berseragam guru. Para warga pun banyak yang setuju dengan usulan melaporkan kasus pada polisi. Pak Wignyo hanya diam beberapa saat, menunggu keadaan kondusif, hingga akhirnya ia kembali berkata, "Baiklah, setelah ini saya akan segera berangkat ke kota untuk melaporkan kejadian ini pada polisi. Kalian semua bisa menunggu. Mungkin esok polisi akan datang. Dan saya minta untuk warga yang tidak bisa hadir, harap diberitahu hasil keputusan musyawarah kita siang ini ya," ucap Pak Wignyo kemudian. "Baik Pak," jawab warga serentak. Para warga pun menjadi lega. Pak Wignyo membubarkan mereka setelah meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Kini para warga kembali melanjutkan aktivitasnya yang sempat tertunda. Angin berhembus sedikit kencang, menerbangkan dedaunan kering di depan rumah Nara. Nara berdecak kesal sebab dedaunan itu membuat halaman yang telah disapunya menjadi kotor kembali. Ia menghentikan aktivitas menyapunya saat sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah Pak Kades. Seorang polisi sekitar usia 40-an dengan perut sedikit tambun keluar dari dalam mobil, dan seorang lagi dengan tubuh sedikit kerempeng keluar dari sisi kemudi. Nara tersenyum pada dua polisi itu, yang akhirnya disambut oleh Pak Wignyo dan istrinya. Nara mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka. Polisi mengatakan akan menyisir daerah sekitar hutan untuk mencari keberadaan kakek Kosim dan Bona. Tapi satu hal yang membuat Nara janggal, polisi itu enggan masuk ke dalam hutan dengan alasan mengikuti ucapan sang dukun. Dara berjalan mendekat dari arah sawah Mbah Siti. Di tangannya ada belimbing wudhu. Sepertinya ia baru meminta belimbing wudhu dari Mbah Siti. "Ra, itu polisi yang mau menyelidiki kasus Mbok Nah sama kakek Kosim ya?" tanya Dara sedikit berbisik. Nara melihat polisi itu masuk ke dalam rumah Pak Kades. "Iya Mbak, mereka bilang akan menyisir daerah sekitar hutan untuk mencari keberadaan kakek Kosim dan Mbok Nah. Cuma aneh. Aneh gimana, Ra? Memangnya polisi boleh menjadikan hal mistis sebagai acuan penyelesaian kasus, Mbak?" tanya Nara. "Maksudmu gimana, Ra?" Dara mengajak Nara untuk duduk di kursi yang tersedia di teras rumah Nara. Keduanya pun berjalan beriringan menuju teras rumah Nara. "Polisinya nggak mau masuk hutan, Mbak. Katanya sih
karena mereka percaya ucapan dukun Mangli dan mereka nggak bisa mengabaikan peringatan ini, jawab Nara. Loh, kok aneh? Lagian ini kan siang, harusnya sih nggak masalah. Apalagi kalau polisi setauku ya, Ra, meskipun pribadinya mempercayai dukun, tapi karena tuntutan pekerjaan, harusnya ya tetap ikuti prosedur. Kakek Kosim kan hilangnya di hutan waktu cari kambing. Kok carinya cuman di sekitarnya saja? Nggak mau masuk? Nah kan, aneh kan, Mbak? Emang boleh seperti itu? Tanya Nara lagi. Dara menggedikan bahu. Sebuah motor polisi kembali berhenti di depan rumah Pak Wignyo. Seorang polisi bertubuh tinggi tegap turun dari atasnya, melepas helm dan juga jaket yang dikenakan. Polisi itu tersenyum pada Nara dan Dara, lantas ikut masuk ke dalam rumah Pak Kades. Ra, yang ini polisinya ganteng banget. Masya Allah, siang-siang cuci mata. Gak nyesel aku, Ra, duduk di depan rumahmu. Kalau saja tadi langsung pulang, mana bisa aku lihat pemandangan seindah ini, ucap Dara yang terus menatap tubuh polisi yang akhirnya masuk ke dalam rumah Pak Kades. Apaan sih Mbak Dara? Ingat bapaknya Bobby di rumah, Mbak, jawab Nara yang mulai cekikikan. Ah, Mas Komar lupain dulu kalau kayak gini. Yang satu ini mah impian semua wanita, Ra. Masya Allah. Wah, Mbak Dara mulai tak tertolong, jawab Nara menggelengkan kepalanya heran. Tiba-tiba saja aparat negara yang berperut tambun berjalan keluar rumah, diikuti lelaki muda berseragam sama yang sepertinya adalah bawahannya di kantor. Melihat keberadaan Nara dan Dara, lelaki berperut tambun itu berjalan sedikit menjauh, membelakangi Nara dan Dara. Namun, Dara berusaha mendengar percakapan mereka. Kenapa kamu datang kemari? Bukankah tadi sudah aku bilang, cukup kita saja yang menangani kasus ini, tanya lelaki yang lebih tua. Maaf Pak, saya juga mendapat perintah dari komandan untuk mengikuti Bapak ke sini, jawab lawan bicaranya. Ya sudah, tapi kamu harus mengikuti perintah saya. Tapi Pak, bukankah kita harus tetap masuk ke dalam hutan? Kita harus melakukan pencarian menyeluruh Pak, jika ingin mendapatkan hasil. Mana bisa kita mengikuti ucapan seorang dukun? Bagaimana nanti kita melaporkan kasus ini? Kamu diam saja, biar itu menjadi urusanku. Kamu tinggal nurut, jangan banyak bertingkah Albi, ucap lelaki itu berbalik badan meninggalkan bawahannya. Dara yang tertangkap sedang menguping tersenyum canggung dan segera berbalik. Ra, kamu harus tahu ini. Dara mendekat, duduk membelakangi arah polisi yang akhirnya memilih kembali mengenakan jaket dan helmnya. Lantas mulai melajukan motornya meninggalkan desa. Aku sudah dengar Badar. Orang bapaknya ngomongnya keras banget kok, jawab Nara. Oh alah, ya wis lah. Aku pulang dulu ya. Mas Komar nungguin sambalnya. Aku sampai lupa, malah asik cerita-cerita sama kamu. Dara terkekeh pelan, lantas berjalan meninggalkan Nara kembali sendiri di dalam rumahnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah Nara. Ilyas, suaminya telah kembali. Wajah Nara berubah masam. Kehadiran Ilyas tak lagi menyenangkan hatinya. Rasa kecewa bercokol kuat dalam hati. Tak tahu bagaimana nanti ia akan menghadapi sang suami. Para pecinta misteri yang berbahagia, bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lewatkan, ikuti terus ceritanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.